Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukanlah kebaikan itu kau arahkan wajah kalian ke arah barat ataukah ke arah timur. Kadang di masyarakat kita ini kalau seseorang memuji barat terkadang berlebihan. Lihat orang barat, mereka sudah sampai ke bulan, kalian masih saja seperti ini. Kemudian yang lain mengatakan, barat itu tidak seberapa, lihat ke timur, lihat Cina, bukan lagi ke bulan, dia bisa buat bulan. Terkadang ada orang yang memuji barat dan timur, tapi Al-Quran menjelaskan kebaikan itu bukan di situ. Bukan kau pandang ke barat dengan segala yang ada pada barat, juga bukan memandang ke timur dengan segala kelebihan yang ada di timur. Tapi kebaikan itu, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Ini perkara-perkara ini disebut dengan rukun iman dan letaknya di hati. Baru setelah itu Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan kebaikan itu jika engkau menafkahkan hartamu, diberikan kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnus sabil, dan kepada orang-orang yang meminta. Baru setelah itu Allah mengatakan, barulah kebaikan itu orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan begitu seterusnya. Perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyinggung soal keimanan, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, mubasyarah, secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal sedekah. Kenapa? Kenapa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang iman yang menghujam dalam dada seorang muslim, tentang keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para nabinya, setelah itu kemudian Allah perintahkan langsung untuk bersedekah? Karena sedekah itu burhan. Kata para ulama, sedekah itu burhan, bukti keimanan. Makanya sedekah dengan as-sidqu itu tidak bisa dipisahkan. Sedekah dengan as-sidqu, sedekah dengan kejujuran. Karena memang sedekah itu bukti kejujuran. Bukti kejujuran seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sedekahnya dia tidak mengharap kecuali hanya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kejujuran iman seseorang.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada manusia yang lebih baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Bakar. Karena Abu Bakar, keimanan yang dimilikinya menjangkau seluruh keimanan yang dimiliki manusia setelahnya. Jadi kalau seluruh manusia keimanannya ditimbang di satu neraca dan keimanan Abu Bakar ditimbang di neraca satunya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia setelahnya. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menginfakkan seluruh hartanya 2 kali. Dan yang paling terakhir dalam kasus perang Tabuk. Dia datang kepada Nabi SAW membawa seluruh hartanya. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat peluang bahwa dia sanggup untuk menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam bab infak, dia pun mengeluarkan separuh hartanya, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, anfaqtuka fi sabilillah. Ya Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku di jalan Allah. Kemudian Nabi SAW mendudukkan Abu Bakar dan Umar. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, wahai Umar, engkau tidak bisa menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam segala hal, termasuk dalam sedekah. Tetapi Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu, tapi bertanya kepada keduanya. Pertama bertanya kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, ma tarakta bi ahlik. Kau sedekahkan harta yang banyak wahai Umar, kau tinggalkan apa keluargamu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah sisihkan separuh hartaku untuk keluargaku dan separuhnya ku bawa kepadamu dan aku sedekahkan semuanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melirik Abu Bakar. Rasul melirik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, ma tarakta li ahlika ya Aba Bakrin. Kau infak begitu banyak itu, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, taraktuhum lillah walir Rasul. Ya Rasulullah, aku sudah mendatangkan seluruh hartaku. Hartaku sudah ludes, sudah habis. Ku infakkan semuanya. Adapun keluargaku, maka aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya, Umar tidak bisa menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah para sahabat Nabi SAW mencontohkan kepada kita tentang semangat sedekah mereka. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada level al-birru. Al-bir ini artinya kebaikan. Imam Nawawi mengatakan jami' hisalil khair, bahwa kalimat al-bir itu kumpulan dari seluruh sifat baik. Disebut al-bir. Makanya Allah mengatakan laisal birru an tuwallu tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara bentuk al-bir adalah bisa menafkahkan harta yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang sahabat Ansar namanya Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu an. Itu sahabat yang paling kaya dari sahabat-sahabat Ansar. Dari sekian kebun, karena di zaman itu kekayaan dinilai oleh kebun. Lain di zaman sekarang ya, kekayaan itu banyaknya PT, punya pabrik, pengusaha gitu ya. Kalau di zaman itu, kekayaan itu dilihat karena banyaknya kebun yang dimilikinya, ataupun banyaknya kurma dalam kebun-kebun tersebut. Karena Madinah itu memang ladang, lain dengan Mekah. Mekah itu kering, kelontang, tandus, makanya orang Mekah itu biasa dagang. Kalau Madinah itu memang negerinya dingin dan cocok untuk berkebun. Jadi kekayaan orang-orang Madinah itu di zaman itu dilihat dari betapa luasnya kekayaan tanahnya dan juga kebun kurmanya. Lah, Abu Talha ini memiliki kebun kurma persis dengan di samping Masjid Nabawi. Artinya letaknya di tengah kota, strategis. Apalagi di situ ada sumur. Rasul suka wudu di situ. Ya, dan tanah itu disebut Bairuha.
Ketika kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kalian tidak mungkin sampai kepada level albir sampai kalian bisa menafkahkan apa yang kalian sukai, datang Abu Talha ini kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya tanah strategis, bagus, cantik, Bayruha. Ya, aku sudah mendengar ayat itu turun, maka hari ini ku infakkan, ku nafkahkan seluruh Bayruha untukmu, gunakan di jalan Allah. Subhanallah. Anda bisa bayangkan kalau mungkin kita gambarkan di Batam ini, Anda punya tanah mungkin 2 hektar, 3 hektar di Nagoya atau di Batam Center, di tengah kota atau di tengah bisnis gitu kan, daerah bisnis, tentu harganya triliunan. Ya. Tapi karena ingin mencapai level albirru, di mana seluruh hisalul khair ada pada di situ, maka dia akan mampu untuk menafkahkan harta yang selama ini dia sayangi, dia cintai, yang kau dijual itu harganya mahal, seolah-olah seperti itu. Makanya kemudian Nabi SAW memuji Abu Talha dan mengatakan bah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, beruntunglah harta Abu Talha, beruntunglah harta Abu Talha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, dalam bacaan yang lain lafatahna 'alaihim barakatin minas sama. La fatahna, kami akan buka sesuatu yang dibuka itu sebelumnya ditutup. Sebelumnya ditutup kemudian dibuka. Itu mana fatahna. Tapi kalau dalam qiraah fatahna menggunakan tasdid, artinya betul-betul kami akan buka selebar-lebarnya. Ya, buka selebar-lebarnya. Apa? Barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Jadi kalau ada penduduk negeri mau beriman, mau bertakwa, maka kami akan bukakan selebar-lebarnya barakah dari langit dan dari bumi. Kata para ulama, bentuk takwa dalam ayat ini adalah memperbanyak sedekah. Itulah yang menjadikan negeri ini barakah. Jadi sedekah itulah yang menjadikan negeri ini barakah, karena sedekah itu sendiri yang mengangkat bencana dan bala. Apalagi di zaman pandemik seperti ini. Saya akan kisahkan satu kisah menarik di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi SAW ada satu kabilah berasal dari Yaman. Namanya kabilah Asy'ariyun. Di situ ada sahabat yang lahir namanya Abu Musa al-Asy'ari. Seorang sahabat yang sangat cerdas dari Yaman. Kabilahnya disebut Asy'ariyun. Kabilah Asy'ariyun ini berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya dari kabilah-kabilah Arab. Kenapa? Karena dia punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai Nabi SAW apabila berjalan di malam hari melihat pasukannya, segelap apapun Rasul tahu, oh di sini ada kabilah Asy'ariyun. Kenapa? Karena mereka suka sholat malam dan bacaan mereka sangat indah sekali. Dari seluruh kabilah-kabilah Arab yang paling indah bacaannya adalah kabilah Asy'ariyun di zaman Nabi SAW. Makanya Rasul sangat ingin mendengarkan bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana dia pun mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ibnu Ummi Abdin. Kata Nabi SAW, ni'mal kaum Asy'ariyun, sebaik-baik kaum itu adalah kabilah Asy'ariyun. Kenapa? Sebab idza armalu, ay idza asabathum sanatu, ajma'u ma fi aydihim fi ina'in wahid thumma qasamu bisawiyah. Karena
kabilah Asy'ariyun itu, apabila ditimpa kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, sinin, paceklik yang berkepanjangan, tidak pernah turun hujan, sampai kering gelontang paceklik luar biasa. Ini yang dilakukan orang-orang Asy'ariyun apa? Jama'u ma fi aidihim. Maka seluruh satu kabilah konfak, satu kabilah itu bersatu untuk mengumpulkan makanan kemudian diletakkan di satu tempat. Jadi orang kayanya menyerahkan makanan, orang miskinnya menyerahkan makanan. Orang senangnya menyerahkan makanan, orang susahnya menyerahkan makanan. Ya, pokoknya semua disuruh menyerahkan makanan, kemudian diletakkan di satu tempat, dicampur. Ya, umpamanya satu desa gitu kan, orang kaya nyumbang 100 karung beras, ya, ataupun 200 karung beras, tapi orang miskin hanya nyumbang 1 liter beras. Maka kemudian dicampur adukan tuh, sekian ratus karung dengan kiluan beras yang dari orang miskin dicampurkan, kemudian diletakkan di satu tempat. Kemudian setelah tercampur, apa yang dilakukan kabilah Asy'ariyun? Wa qasamu bis-sawiyah. Mereka pun akan membagi satu persatu kabilah itu dengan cara pembagian yang adil, yang sama rata. Sehingga tidak pernah kabilah Asy'ariyun sepaceklik apapun mengalami kelaparan. Di saat kabilah-kabilah Arab mengalami kelaparan, kabilah Asy'ariyun tidak pernah mengalami kelaparan. Karena rahasianya di situ. Jadi apabila armalu, artinya apabila kemudian terjadi kemarau yang berkepanjangan, maka seluruh makanan dikumpulkan jadi satu. Kemudian baru dibagikan secara merata kepada para fuqara wal masakin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Coba kalau seandainya apa yang dilakukan orang-orang Asy'ariyun di zaman Nabi SAW, sampai-sampai karena sedekah mereka, artinya saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa itu luar biasa dilakukan orang-orang Asy'ariyun, sampai Rasul mengatakan ana minhum wa hum minni. Saya bagian daripada mereka dan mereka bagian daripada diriku. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Coba kalau seandainya di tengah pandemik hari ini, kemudian kita lakukan kaedah seperti yang dilakukan orang-orang Asy'ariyun. Kita bergandeng tangan karena subhanallah, ibadah yang paling mulia saat ini, di bulan Ramadan ini, tidak, yang paling mulia adalah sedekah. Kenapa? Karena waktunya pas. Waktunya sangat pas sekali. Kita sedang berada di bulan Ramadan, kemudian di tengah-tengah pandemik COVID-19, banyak orang yang susah. Sebagian saudara kita sudah menjerit kelaparan, sebagian saudara kita sudah di PHK, sebagian saudara kita mereka tidak ada yang dimakan besok, ya. Maka ibadah yang paling mulia saat ini adalah sedekah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berikan kekayaan lebih, maka bagian bentuk takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami rizkikan berinfakkah. Itu yang paling sekarang ini, yang paling dihajatkan manusia adalah sedekah. Karena memang terasa sekali. Ya. Apalagi kalau kita melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sampai mengatakan, kana Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Apabila masuk Ramadan, maka menggila kedermawanannya, dan lebih menggila kedermawanannya lagi ketika Jibril datang kemudian tadarus Al-Quran bersama beliau. Makin dermawan lagi, tidak karu-karuan. Itulah Nabi SAW mencontohkan, bahkan ajwadu min rihil mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi SAW itu melebihi angin yang berhembus. Saking cepatnya, angin kan cepat. Tapi Nabi lebih cepat dibandingkan angin apabila ada orang yang sangat berhajat kepada dirinya. Sampai-sampai suatu ketika Rasul habis sholat tidak sempat zikir, dia langsung pergi. Dan itu bukan kebiasaan Rasulullah. Habis sholat langsung pergi tanpa zikir.
Tiba-tiba selang beberapa waktu datang lagi ke masjid. Sahabat bertanya, dari mana Anda wahai Rasul? Bukan kebiasaan Anda habis sholat langsung pergi. Kata Rasulullah, di rumah saya ada emas, hadiah dari fulan dan fulan. Aku tidak mau emas itu menginap dalam satu malam, kecuali aku ingin berikan kepada fuqara wal masakin. Sampai Rasul mengatakan apa? Tidak mau benda itu menginap di rumahnya. Emas itu tidak mau menginap di rumahnya kecuali sedekahkan. Begitulah kedermawanan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita melihat lebih jauh lagi daripada keutamaan sedekah, ikhwan, ya. Sedekah ini juga tudfi'u ghadab Allah. Kita tahu bahwa kalau Allah murka, Allah bisa saja melakukan apa saja. Termasuk juga mengirim wabah. Ini juga bagian daripada murka Allah. Maka Rasul mengatakan, inna sadaqata tudfi'u ghadab Rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan sedekah juga tamhu khatayal insan wa tudfi'uha. Sedekah itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa anak Adam dan menghilangkannya. Ya. Karena sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Bahkan sedekah itu juga takil insan min nari jahannam. Betul-betul bisa melindungi manusia dari panasnya jahannam. Karena nanti ada orang-orang yang tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, nanti ada orang-orang yang mereka ternaungi tahta sadaqatihi, di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Bahkan orang-orang yang suka bersedekah akan dihindarkan dari fitnah kubur. Dan juga orang yang bersedekah adalah sebab dari sebab-sebab syar'i, akhdun bil asbab, mengambil sebab, daf'ul amrad al-badaniyati anil insan, mengangkat penyakit dari badan manusia. Makanya bagi Anda yang hari ini mengalami sakit, bagi Anda yang hari ini tertimpa musibah berupa gangguan kesehatan, sudah berusaha berobat ke sana kemari, dokter pun sudah angkat tangan, terkadang rumah sakit pun sudah tidak sanggup menerima Anda, maka cobalah Anda berobat dengan sedekah. Nabi kok yang mengatakan, dawau maradakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Dulu ada satu kisah, seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Laki-laki ini stroke, tidak bisa jalan, punya penyakit di lutut, jalan pun tak sanggup. Akhirnya dia meminta fatwa kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana cara mengobatinya. Maka simpel saja, Abdullah bin Mubarak mengatakan, Nabi SAW bersabda, dawau mardakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Kata Abdullah bin Mubarak, bersedekahlah, niscaya Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya kemudian dia bertanya, sedekah apa wahai Abdullah ibn Mubarak? Abdullah ibn Mubarak mengatakan, Nabi bersabda, afdhalus sadaqah saqyul ma. Seutama-utama sedekah adalah memberi minum kepada orang lain, memberi air kepada orang lain. Akhirnya orang ini menggali sumur, kemudian air sumurnya disedekahkan kepada orang-orang yang berhajat kepadanya. Hanya lewat selang beberapa waktu, lututnya sudah sembuh, stroke-nya sudah hilang, dia pun bisa berjalan sebagaimana orang normal. Begitulah keajaiban sedekah. Dan ini juga diceritakan oleh seorang imam muhaddisin, imam ahli hadis. Anda kenal Imam Hakim, sahibul Mustadrak, yang sering kalau orang membaca hadis rawahu Hakim, rawahu Tabrani, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Imam Hakim ma'ruf, ya, sahibul Mustadrak. Nah, Imam Hakim ini juga pernah mengalami sakit penuh dengan penyakit dalam badannya. Dia sudah berusaha untuk mengobatinya, tapi Allah belum sembuhkan juga. Akhirnya dia pun meminta fatwa kepada Imam As-Sabuni. Ma'ruf Imam Sabuni, pengarang kitab Aqidah Ashabil Hadis. Lah ketika itu Imam Sabuni sedang mengajar di depan murid-muridnya. Imam Hakim meminta agar Imam Sabuni mendoakan penyakitnya. Maka akhirnya Imam Sabuni pun mengajak murid-muridnya yang hadir dalam kajiannya itu untuk berdoa kepada Allah, mendoakan Imam Hakim sembuh dari penyakitnya. Rupanya dari sekian jamaah Imam Sabuni ada seorang ibu-ibu
Malam hari dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Kata malaikat, kulli hakim, katakan kepada hakim, kalau dia ingin sembuh, galilah sumur, sedekahkan dengan airnya. Akhirnya kemudian setelah dia keesokan harinya melaporkan kepada gurunya Imam Sabuni bahwa semalam saya bermimpi dijumpai malaikat dan malaikat bicara, katakan kepada hakim begini dan begitu, maka aku sampaikan kepadamu wahai guru. Maka setelah itu kemudian As-Sabuni memanggil Imam Hakim dan mengatakan, galilah sumur di tempat-tempat yang berhajat kepada air. Ya, makanya kalau seandainya Anda sedang sakit, cari masjid-masjid yang mungkin membutuhkan sumur bor gitu ya, atau sumur gali. Cari pesantren-pesantren yang membutuhkan perairan yang banyak untuk mandi santri, ya pokoknya, atau cari-cari daerah-daerah yang memang susah air gitu ya, berilah minum mereka dari air yang kita berikan kepada mereka. Itu seafdol-afdolnya sedekah. Maknanya di sini bahwa sedekah itu bisa mengangkat penyakit, bisa mengangkat penyakit. Dawu mardhakum bis sadaqah. Kata Nabi SAW, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Bahkan lebih besar daripada itu, bahwa sedekah itu bisa mengangkat bala di sebuah daerah, bahkan di sebuah negara. Kalau seandainya satu daerah itu mau bersedekah, orang-orang kayanya sadar bahwa harta yang mereka miliki adalah titipan Allah, bahkan mereka sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap saja menawarkan untuk al-qard, meminjam, padahal harta milik Allah, kita juga milik Allah. Tapi Allah kemudian mengatakan, barang siapa yang yuqridullaha qardan hasana, ya, berniaga dengan Allah, meminjamkan sesuatu kepada Allah, padahal harta ini milik Allah. Tapi siapa yang meminjamkan harta ini kepada Allah, maka Allah akan balas dengan berlipat ganda. Bukan hanya mengembalikan pinjamannya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Riba dalam sedekah itu disyariatkan, tapi riba dalam hutang piutang diharamkan. Ya, riba dalam sedekah bahkan dianjurkan, tapi jangan riba dalam hutang piutang, diharamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan kalau kita melihat sejarah di zaman Nabi SAW, pernah suatu ketika Rasul dan juga sahabat dikhawatirkan akan terjadi kiamat dengan datangnya khusufus syamsi, dengan datangnya gerhana matahari saat itu. Semua ketakutan, termasuk Nabi SAW, disangkanya akan terjadi kiamat besar. Ya, maka Nabi SAW kemudian mulai menenangkan para sahabat bahwa ini adalah tanda-tanda kuasa Allah. Allah hendak menakut-nakuti kalian. Maka salah satu saran Nabi SAW setelah sholat, istighfar, zikir, bersedekahlah kalian. Ya, bersedekahlah kalian. Seolah-olah apa? Sedekah inilah yang akan menghindarkan negeri kita ini dari bala dan bencana. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, maka bersedekahlah di waktu-waktu yang memang sekarang manusia sedang berhajat. Ya, bersedekahlah, karena pada hari kiamat orang-orang yang akan mendapatkan ghuraf itu satu tempat yang sangat indah di sorga, ya, yang terbuat dari kaca, di mana orang yang di luar bisa melihat ke dalam dan orang dalam bisa melihat keluar. Ketika sahabat mengatakan, apakah tempat itu khusus para nabi wahai Rasul? Khusus para Rasul? Kata Rasul, bukan. Tempat itu siapapun bisa memasukinya, asal salah satunya adalah man tabal kalam, orang yang baik bicaranya. Kemudian wa adama siyam, orang yang terus-menerus berpuasa. Kemudian wa aqama bil laili wan nasun niyam, orang yang senantiasa tahajud di saat manusia tertidur. Dan yang terakhir wa at'ama ta'aman, orang yang bersedekah memberi makan fuqara wal masakin. Maka orang yang diberikan 4 sifat ini berhak mendapatkan tempat yang layak di sorga, tempat yang indah yang disebut dengan ghuraf. Bahkan salah satu para pendusta agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah alladzina
Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan untuk membantu fakir miskin. Kalau Anda tidak bisa membantu fakir miskin, serukan orang lain untuk membantu mereka. Ya, begitu maksudnya. Anda mungkin tidak bisa membantu karena Anda juga miskin. Tapi cobalah sesama orang miskin juga saling membantu. Karena kemiskinan itu bisa diangkat dengan sedekah. Faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan ekonominya, berinfaklah. Justru kalau Anda miskin ingin kaya, berinfak. Ya kan? Apalagi orang kaya kemudian disedekahkan hartanya. Ma naqasa min malis sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Rasul 3 kali mengatakan seperti itu. Karena memang lipatan orang bersedekah itu dari 1 ke 10, ya 10 ke 100, 100 ke 700. Ya, 700 kali lipat. Berapa banyak gitu. Jadi kalau seandainya kita ini sedekah 100.000 itu ya dikalikan 700 kali lipat gitu kan. Apa yang kita akan dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka di musim pandemik COVID ini memang yang sangat dihajatkan adalah saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bergandeng tangan antara si kaya dan si miskin, si susah dan si senang. Ya, salinglah tolong menolong, apalagi saat sahur ataupun berbuka gitu ya. Kalau Allah berikan rezeki kepada Anda, maka berikan sedekah kepada mereka. Bukankah Rasul mengatakan man fattara shaim kana lahu mithlu ajri shaim la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membatalkan, menjadikan orang puasa itu batal karena Anda yang memberi makan dan minum, tentu setelah datang maghrib maka Anda akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Itu kalau seandainya Anda kasih makan 1 orang, berarti seolah-olah Anda puasa 2 hari. Tapi kalau seandainya Anda kasih makan 100 orang 1 hari itu, maka seolah-olah Anda sedang berpuasa 100 hari. Begitulah pahalanya. Ya, luar biasa, karena memang nilai sebuah sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dibandingkan dia bersedekah di luar bulan Ramadan. Makanya terkadang orang memilih menunggu Ramadan hanya untuk mengeluarkan zakat mal, sedekah, zakat fitrah dan begitu seterusnya.